selamat datang di channel Ngopi Media. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Pernah terpikir, apa rahasia yang tersembunyi hari ini? Atau bagaimana kehidupan di sebuah negara di mana hingga tahun 2018, wanita sama sekali tidak diizinkan mengemudi? Atau tempat yang menghadiahkan 20 juta dolar hanya untuk satu perlombaan kuda. Di Arab Saudi, tradisi kuno dan upaya modernisasi seringkali bertemu dalam cara yang sangat tak terduga. Dari pesta pernikahan yang terpisah hingga pasar unta, tempat seekor unta dapat bernilai hampir 1 juta dolar. Kerajaan ini selalu menyimpan kejutan. Ikuti terus, karena kita akan mengungkap 14 hal unik yang hanya bisa Anda temui di Arab Saudi dan beberapa di antaranya bisa membuat Anda tercengang. Pertama, wanita dan hak mengemudi. Arab Saudi yang berdiri sejak 1932 berada di bawah keluarga Al Saud dan dibentuk oleh ajaran Wahabi, sebuah interpretasi Islam yang lebih ketat dan berpengaruh besar terhadap norma sosial, terutama terkait perempuan. Selama berpuluh-puluh tahun, perempuan tidak diperbolehkan mengemudi, notabene bukan karena undang-undang resmi, melainkan karena fatwa agama yang menganggapnya tidak pantas. Mereka yang menentang aturan tak tertulis ini bisa berhadapan dengan penangkapan, denda, bahkan hukuman penjara. Namun pada 2017, terjadi perubahan besar ketika Raja Salman mengumumkan bahwa mulai Juni 2018, perempuan akan diizinkan mengemudi. Kebijakan ini menjadi bagian dari program Vision 2030 yang bertujuan memodernisasi negara dan meningkatkan peran perempuan. Aktivis seperti Manal Al-Sharif dan Lujain Al-Hathul yang pernah ditahan karena perjuangannya turut mendorong perubahan ini. Pada 24 Juni 2018, larangan tersebut resmi berakhir dan para perempuan merayakannya dengan mengemudi sendiri, menandai langkah penting menuju kesetaraan gender. Meski begitu, ini hanyalah satu dari banyak perubahan sosial besar yang mengubah pola hidup masyarakat Saudi. 2. Tradisi pernikahan terpisah. Sekarang, mari masuk ke salah satu tradisi paling menarik, pernikahan ala Saudi. Di Arab Saudi, pesta pernikahan biasanya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Pemisahan ini memungkinkan kedua sisi untuk merayakan dengan cara yang sesuai nilai budaya dan agama. Ruang pesta pengantin wanita dihias cantik dengan bunga, lilin, dan tirai mewah. Sang mempelai memakai abaya yang anggun dan mungkin menggunakan nikob atau jilbab. Tidak jarang, ia berganti pakaian beberapa kali dalam satu malam. Di sisi lain, pengantin pria merayakan bersama kerabat laki-lakinya. Ia mengenakan tobe putih dan bist mewah, lengkap dengan shawl tradisional di kepala. Hidangan pesta mencakup nasi, domba, kurma, hingga kopi Arab. Menjelang malam, pengantin pria ditemani ayahnya memasuki ruang pesta perempuan dengan prosesi meriah dan musik tradisional. Di momen itu, kedua mempelai bertukar cincin dan memotong kue bersama. Pemisahan ini dipandang sebagai bentuk kesopanan serta penghormatan terhadap tradisi, sembari memberi ruang bagi pria dan wanita merayakan lebih leluasa. 3. Larangan perayaan Hari Valentine. Selain pernikahan, ada tradisi lain yang tak kalah unik. Larangan Hari Valentine. Saat banyak negara merayakan Valentine dengan coklat dan hadiah, Saudi memiliki pandangan berbeda. Pemerintah mengaitkan Hari Valentine dengan sejarah Kristen, khususnya cerita Saint Valentine. Bertahun-tahun, polisi agama yang dulu bernama Komite Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, menyita mawar merah, coklat, dan barang bertema hati. Namun pada 2016, para ulama dan pejabat menjelaskan bahwa Valentine bukan hari raya agama, sehingga perayaan pribadi tidak bermasalah. Walau kini larangan tidak seketat dulu, perayaan publik tetap diawasi. Para ekspatriat boleh merayakan secara tertutup, tetapi menunjukkan perayaan secara terang-terangan bisa berujung masalah hukum. Jika kasih sayang masih dibatasi, bagaimana dengan hal yang lebih memicu adrenalin?
Mari kita lihat larangan yang jauh lebih tegas, perjudian. 4. Judi dilarang total. Segala bentuk perjudian dilarang total di Arab Saudi berdasarkan syariat Islam, termasuk kasino, lotre, maupun perjudian online. Pelanggaran dapat menyebabkan denda besar, hukuman penjara, dan penyitaan aset. Meski beberapa orang berusaha mengakses situs judi menggunakan VPN, tindakan itu tetap ilegal dan dapat dikenai denda hingga sekitar $266.000. Namun, uniknya, pacuan kuda sangat populer di sana. Arena pacuan kuda King Abdul Aziz di Riyadh mengadakan berbagai lomba yang berpuncak pada Saudi Cup, balapan kuda terkaya di dunia, dengan hadiah $20 juta tanpa unsur taruhan. Mereka yang ingin berjudi umumnya melakukan perjalanan ke negara tetangga seperti Mesir, Lebanon, atau Maroko, walaupun biaya dan risiko hukumnya tidak kecil. 5. Air lebih berharga dari minyak. Meski perjudian dilarang, ada hal lain yang lebih berharga dari minyak, air. Arab Saudi hanya memiliki sekitar 89,5 meter kubik air tawar per kapita per tahun, jauh di bawah batas kelangkaan ekstrim. Akibatnya, negara ini sangat bergantung pada desalinasi air laut, proses mahal yang menyerap energi besar. Sekitar 50% air negara ini berasal dari desalinasi. Pada 2010, fasilitas desalinasi menghabiskan sekitar 1,5 juta barel minyak per hari, sekitar 15% produksi nasional. Sektor pertanian yang menggunakan lebih dari 88% air, ironisnya hanya menyumbang 3% PDB. Untuk mengatasi krisis air, pemerintah meluncurkan Strategi Air Nasional 2030 agar pemanfaatan air menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. 6. Bioskop kembali dibuka pada 2018. Selama lebih dari 30 tahun, bioskop tidak ada di Saudi. Meskipun film populer pada 1930-an, bioskop ditutup pada awal 1980-an dengan alasan budaya dan agama. Barulah pada 2018, sebagai bagian dari Vision 2030, bioskop kembali dibuka. Film pertama yang diputar adalah Black Panther pada 18 April 2018 di Riyadh. Kini, kerajaan memiliki lebih dari 500 layar, dengan target mencapai 2.000 layar dan pendapatan box office hingga $950 juta pada 2030. Pemerintah juga mulai mendorong produksi film lokal dengan dibangunnya studio di Al-Ula. Meski masih menghadapi kritik terhadap konten tertentu, industri perfilman Saudi terus berkembang pesat dan mulai menarik perhatian internasional sebagai salah satu pasar film paling menjanjikan di Timur Tengah. 7. Tim sepak bola amputasi Arab Saudi. Contoh inspirasi lain adalah tim sepak bola amputasi Saudi yang berdiri sejak 1996. Tim ini beranggotakan atlet yang kehilangan anggota tubuh, namun tetap berprestasi di kompetisi dunia seperti World Amputee Football Cup dan Asian Cup. Mereka meraih perak di Uzbekistan pada 2007, perunggu di Meksiko pada 2018, dan emas di Bahrain pada 2019. Selain prestasi, mereka juga membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kehidupan penyandang disabilitas. Selain pencapaian atletik, keberadaan tim ini juga membawa perubahan sosial yang penting. Mereka membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehidupan penyandang disabilitas, mematahkan stigma, dan menunjukkan bahwa inklusi bukan sekedar konsep, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan melalui dukungan dan kesempatan yang setara. Tim ini menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi banyak orang, baik di Saudi maupun di luar negeri. 8. Larangan PDA atau Public Display of Affection. Namun, tidak semua hal boleh diperlihatkan di ruang publik. PDA atau menunjukkan kemesraan di depan umum sangat dilarang di Arab Saudi. Berdasarkan syariat Islam dan norma sosial yang telah melekat selama puluhan tahun, segala bentuk kemesraan di ruang publik dianggap tidak pantas dan dapat mengganggu ketertiban. Pada 2019, pemerintah meresmikan Public Decency Code atau Kode Kesopanan Publik sebagai panduan perilaku warga dan turis. Aturan ini tidak hanya melarang PDA, tetapi juga mencakup berbagai tindakan lain seperti membuang sampah sembarangan, menyerobot antrian, memotret orang tanpa izin, terutama perempuan,
hingga memutar musik keras saat waktu sholat. Kode ini dibuat untuk menjaga kenyamanan umum sekaligus menghormati nilai-nilai lokal. Pelanggaran PDA dapat dikenai denda yang cukup tinggi, mencapai sekitar $800 tergantung tingkat pelanggaran dan situasinya. Penegakan aturan ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan lembaga pariwisata, terutama karena jumlah wisatawan semakin meningkat setiap tahun. Dengan diterapkannya kode kesopanan ini, pemerintah berusaha menyeimbangkan keterbukaan modern dengan identitas budaya yang tetap dijaga. 9. Kebijakan Saudisasi. Meski begitu, pemerintah tetap berusaha membuka kesempatan kerja bagi warganya melalui kebijakan Saudisasi, yaitu aturan yang mewajibkan perusahaan mempekerjakan lebih banyak warga Saudi dan mengurangi ketergantungan pada pekerja asing. Kebijakan ini menjadi salah satu pilar penting reformasi ekonomi negara tersebut. Melalui program Nitakat yang diluncurkan pada 2011, perusahaan-perusahaan dikelompokkan ke dalam kategori warna, dari merah hingga platinum, berdasarkan seberapa baik mereka mempekerjakan tenaga kerja lokal. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak keuntungan yang bisa didapat, seperti proses perizinan yang lebih cepat, akses layanan pemerintah yang dipermudah, hingga fleksibilitas dalam mengelola tenaga kerja. Sebaliknya, perusahaan dengan skor rendah dapat dikenai pembatasan bahkan sanksi administratif. Tujuan utama Saudisasi adalah menurunkan angka pengangguran di kalangan warga Saudi, yang pada 2020 tercatat berada di kisaran 7,45%, sekaligus mempersiapkan masyarakat untuk berkontribusi di berbagai sektor baru. Pemerintah ingin mendorong ekonomi menjadi lebih beragam, tidak hanya mengandalkan minyak, tetapi juga sektor teknologi, logistik, manufaktur, dan pariwisata. Semua ini selaras dengan visi 2030 untuk menjadikan Arab Saudi sebagai pusat bisnis global dengan tenaga kerja lokal yang lebih mandiri dan kompetitif. 10. Praktik sihir di Arab Saudi. Di Arab Saudi, praktik sihir dianggap sebagai pelanggaran serius. Segala bentuk aktivitas seperti sulap, ramalan masa depan, hingga kepemilikan benda-benda yang berkaitan dengan ilmu gaib dilarang keras. Kerajaan ini sangat menekankan ketaatan pada nilai-nilai agama, sehingga sihir dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk menegakkan aturan tersebut, pemerintah Saudi mendirikan sebuah lembaga pengawas moral bernama CPBPV. Lembaga ini berfungsi sebagai polisi agama yang bertugas menjaga moral publik dan kepatuhan beribadah. Pada tahun 2009, CPBPV meluncurkan unit khusus anti-sihir yang berfokus pada edukasi masyarakat, penyelidikan terhadap dugaan pelaku, serta penyitaan benda yang dicurigai. Laporan menunjukkan bahwa berbagai kalangan, mulai dari pekerja migran hingga warga Saudi sendiri, pernah dituduh melakukan praktik sihir. Tuduhan biasanya berkaitan dengan temuan jimat, buku mantra, atau rekaman video yang diasosiasikan dengan ilmu gaib. Ada pula kasus orang yang mengaku memiliki kemampuan penyembuhan atau kekuatan supranatural lainnya. Bahkan media hiburan yang menampilkan unsur sihir ikut diawasi. Serial Harry Potter misalnya pernah dilarang karena dianggap mempromosikan dunia sihir dan ditakutkan dapat mempengaruhi generasi muda secara negatif. 11. Peran Mutawin, polisi moral. Aturan budaya di kerajaan ini tidak berhenti sampai di situ. Lembaga yang bertugas menegakkan pedoman moral tersebut dikenal sebagai Mutawin, atau Komite untuk Memajukan Kebajikan dan Mencegah Kemungkaran. Didirikan pada 1976, kelompok ini menjalankan misi untuk mengajak masyarakat berbuat baik dan mencegah perilaku yang dianggap melanggar ajaran Islam. Mereka mengawasi berbagai aspek kehidupan publik, seperti memastikan pakaian tetap sopan, mencegah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, hingga memantau kehadiran dalam ibadah sholat. Bila aturan dilanggar, Mutawin dapat menahan seseorang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Jumlah anggota mereka cukup besar, sekitar 3.500 hingga 4.000 petugas, belum termasuk relawan dan staf administratif. Pimpinan komite juga memiliki akses langsung kepada raja, menandakan kuatnya pengaruh lembaga ini. Namun, pendekatan mereka menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung karena dianggap melindungi nilai-nilai agama, tetapi banyak pula yang menilai tindakan mereka terlalu keras. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan putra mahkota Mohammed bin Salman, kewenangan Mutawin dibatasi, sehingga mereka diwajibkan memperlakukan masyarakat dengan lebih sopan dan tidak lagi memiliki wewenang intervensi seperti dulu. Akar ideologis Mutawin berasal dari Wahabisme, sebuah interpretasi Islam yang sangat ketat sejak abad ke-18.
Negara lain seperti Iran dan Nigeria memiliki lembaga serupa meski dengan nama berbeda, tetapi fungsi utamanya tetap menjaga norma-norma keagamaan. Jadi, apa pandangan Anda mengenai peran mutawin dalam kehidupan masyarakat Saudi? Apakah mereka penjaga tradisi atau justru memegang kekuasaan yang terlalu besar? Tinggalkan komentar Anda dan jangan lupa berlangganan untuk konten menarik lainnya. 12. Unta dalam budaya Saudi. Di Arab Saudi, unta memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar hewan padang pasir. Mereka menjadi simbol status, kekayaan, serta bagian penting dari budaya setempat. Dihargai karena daging, susu, wool, dan kulitnya, unta selalu menempati posisi khusus dalam kehidupan masyarakat. Untuk melihatnya dari dekat, Anda dapat mengunjungi wilayah Al-Qasim, sekitar 30 km dari Riyadh, tempat berdirinya pasar unta terbesar di dunia. Pasar yang sangat luas ini selalu dipenuhi aktivitas, dengan lebih dari 250 ekor unta diperjualbelikan setiap hari. Waktu paling ramai biasanya antara pukul 5 hingga 6 pagi, saat para pedagang melakukan negosiasi harga berdasarkan usia, jenis kelamin, warna, dan kualitas hewan. Beberapa unta bahkan dapat mencapai harga hingga sekitar $933.000, menunjukkan betapa berharganya hewan ini. Pasar tersebut bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga ajang budaya, di mana para pedagang Bedouin unjuk kebolehan, menunggang unta mereka, bahkan menyanyikan lagu-lagu tradisional. Tempat ini benar-benar memperlihatkan hubungan erat antara masyarakat Saudi dan hewan ikonik ini. 13. Akses kontrasepsi di Arab Saudi. Dalam hal pengendalian kelahiran, Arab Saudi memperbolehkan penggunaan kontrasepsi, namun aksesnya berbeda tergantung wilayah. Di kota-kota besar seperti Riyadh dan Jeddah, alat kontrasepsi dapat dibeli tanpa resep dokter maupun bukti pernikahan. Namun di daerah pedesaan atau wilayah yang lebih konservatif, apoteker dapat meminta resep atau dokumen pernikahan karena undang-undang melarang hubungan di luar nikah. Meskipun beberapa toko obat tetap menjualnya, ketersediaannya mungkin lebih terbatas dan pengunjung harus mengikuti peraturan lokal. Karena itu, masyarakat dianjurkan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum memilih metode kontrasepsi agar tetap aman dan efektif. Warga asing yang tinggal di Saudi mungkin memperoleh sedikit kelonggaran, terutama di kota besar, tetapi mereka tetap harus mematuhi ketentuan negara. Baik penduduk lokal maupun turis harus memahami norma dan hukum setempat untuk menghindari masalah atau kesalahpahaman. 14. Krisis air dan solusi Saudi. Tantangan terbesar lain yang dihadapi Arab Saudi adalah ketersediaan air. Meski luas, negara ini tidak memiliki sungai permanen. Untuk mengatasinya, Saudi membangun lebih dari 559 bendungan untuk menampung hujan yang jarang turun, dengan kapasitas penyimpanan lebih dari 2,4 miliar meter kubik air. Bendungan ini membantu sektor pertanian dan memperbaiki cadangan air tanah. Sebagian besar kebutuhan air negara berasal dari akuifer bawah tanah berusia jutaan tahun yang tidak dapat diperbarui dan kini terus menipis. Karena itu, Arab Saudi menjadi pemimpin dunia dalam desalinasi air laut. Pada tahun 2025, lebih dari 60% kebutuhan air dipenuhi oleh desalinasi dan diperkirakan meningkat hingga 90% pada tahun 2030. Selain itu, negara ini mendaur ulang air dalam jumlah yang besar. Pada 2019, sekitar 2,6 miliar botol air setara digunakan kembali untuk irigasi dan kebutuhan industri. Meski desalinasi sangat penting, prosesnya memerlukan energi besar, sehingga Saudi terus mencari teknologi yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa berikan like dan tekan tombol subscribe untuk mendukung saluran ini. Dukungannya sangat berarti bagi kami. Pilih video yang muncul di layar Anda sekarang untuk melanjutkan petualangan berikutnya. Semoga Anda menikmati kontennya. Tinggalkan komentar mengenai topik apa yang ingin dibahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya.